tentu saja ada. Tetapi ya mereka juga sebenarnya Pak Pendeta memiliki pembelaan ya. Pembelaannya katakanlah, oh ya tidak apa-apa, saya kan masih bisa mendidik anak saya di rumah, mengajari anak saya di rumah kira-kira seperti itu. Itu bagaimana itu Pak Pendeta? Ya, Atau istilah homeschooling lah ya. sebenarnya itu hanya ego dari orang tua. Ya. Sebab anak itu dia membutuhkan pendidikan formal. Dia butuh bersosialisasi dengan teman-teman seusia dengan dia. Dia butuh pergaulan. Tetapi oleh karena ego orang tua, maka apa yang menjadi hak anak itu dia harus cabut. Jadi kasihan sebenarnya anaknya. Dia korbankan anaknya demi egonya sendiri. Sebenarnya kalau ditanya dengan jujur kepada anak tersebut, dia pasti meronta sebenarnya. Kalau ditanya Kalau anaknya Pak. ditanya anak itu, tapi dia tetap masih bergantung kepada orang tua. Dia tidak mungkin bisa melawan orang tuanya. Menolak, Jadi ya. dia menolak orang tuanya, jadi terpaksalah dia ikut. Nah, padahal kebutuhan dia sebenarnya bukan uh, homeschooling. Ya, Iya. tetapi kebutuhan dia adalah sekolah formal seperti ya anak-anak lainnya supaya dia bersosial, bisa bermain, bisa bercanda dengan teman-teman lainnya. Apakah Pak Pendeta pernah berkomunikasi dengan ya katakanlah umat Tuhan atau anggota kita yang melakukan hal seperti ini? Apa yang menjadi dasar pemikiran mereka sehingga mereka benar-benar langsung memutus semua hal itu dan pindah dari kota ke ini Pak Pendeta? Sejauh yang pernah saya berkomunikasi dengan mereka, mereka sudah sepertinya menetapkan bahwa paling lambat 10 tahun ke depan Yesus sudah akan datang. Jadi sudah saatnya harus meninggalkan kota, meninggalkan keduniawian, dan harus hidup di pedesaan untuk mengasingkan diri, untuk berkonsentrasi, ia berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau saya lihat, ini hanya pembenaran-pembenaran ya diri saja semua. Ya. Ya, sebab kalau kita berikan penjelasan lebih lanjut pun mereka tetap menolak dan mereka seolah-olah berpikir bahwa dari tempat di mana mereka berkontriliping itulah merupakan pintu gerbang sorga. Jadi hanya mereka-mereka yang ada di situlah nanti yang ke sorga kalau Yesus datang. Seolah-olah kalau Yesus datang besok, semua orang yang di kota ini walaupun beriman tidak lagi masuk sorga karena belum melakukan kontriliping. Tidak masuk surga termasuk kita ini Pak Pendeta. Iya. Berarti ya mereka pergi ke desa. Kalau seperti itu Pak Pendeta bisa jadi dibilang ya mereka merasa bahwa tidak perlu lagi untuk melakukan pelayanan atau penginjilan di kota karena kan mereka sudah langsung berpindah ke desa. Padahal seharusnya ya sejauh yang kita tahu kita masih bisa melakukan pelayanan di kota-kota seperti pada saat ini. Dan penginjilan apakah maksud mereka memang tidak perlu lagi menginjil untuk di kota sehingga mereka ke pedesaan ini? Ya, jadi mungkin ada juga pemikiran mereka bahwa orang-orang yang tetap bertahan di kota itu tidak akan diubahkan lagi. Tidak akan diubahkan lagi. Iya, itulah sebabnya mereka berusaha semaksimal mungkin hanya mempengaruhi ya umat-umat Tuhan yang ada di dalam gereja ini supaya ikut dengan paham mereka. Buktinya ya kalau kita lihat yang mereka pengaruhi kan orang-orang anggota gereja kita yang dalam gereja. Iya. Ya, kalau memang mereka benar dengan apa yang mereka yakini, ya diajaklah orang-orang yang masih di luar gereja kita untuk counter living di sana kan demikian. Ya. Tapi tadi menarik Pendeta, menanggapi country living. Tadi kan Pendeta udah sebut juga ya ada banyak ternyata tokoh-tokoh yang menjalankan country living. Tapi yang tadi disebut adalah tokoh-tokoh yang perjanjian lama. Kalau perjanjian baru sendiri ada nggak menganjurkan kita untuk melakukan country living? Ya, tentu saja country living ini diingatkan lagi oleh hamba Tuhan Sister Wahid. Ya. Jadi sesungguhnya tidak ada yang salah dengan country living. Iya. Ya, dan semua kita nanti tiba saatnya semua akan country living. Tetapi kapan itu waktunya? Seperti yang saya katakan tadi, jangan hanya baca buku country living, tapi baca juga buku Minister to the City. Jelas dikatakan di situ bahwa saatnya di mana kita harus tinggalkan kota ketika sudah dimulai pemaksaan akan sahabat palsu, pemilihan hari Minggu. Ya memang ya nubuatan menyatakan kalau itu sudah dimulai akan mengikuti lagi nanti di mana kita tidak bisa membeli dan
menjual. Kan demikian. Iya. Kalaupun kita tinggal di kota dengan uang mungkin masih ada deposito, kita nggak bisa tarik lagi dari bank, mungkin masih ada juga uang di saku, kita tidak bisa beli dari warung, ya, dan kita sudah harus hidup secara alami, di mana kita harus bercocok tanam, menanam singkong, menanam jagung, ya, menanam padi untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itulah sebabnya dinasihatkan kepada kita untuk boleh membeli atau memiliki sebidang tanah di pedesaan untuk secara mempersiapkan Ya. diri atau untuk mempersiapkan country living ke depan. Kalau waktunya sudah tiba, maka di sanalah kita hidup untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta sudah memiliki kenalan-kenalan yang melakukan country living pada saat ini juga. Mereka berpindah dari kota ke pedesaan. Tapi apakah pendeta pernah mengetahui juga ada seseorang atau katakanlah sebuah keluarga mereka country living pindah dari kota ke pedesaan, tetapi kemudian mereka kembali lagi ke kehidupan kota? Apakah ada pernah terjadi seperti ini Pak Pendeta? Iya, karena kebetulan Mengurungkan niat mungkin mereka. Iya. karena kebetulan di daerah kita ini mungkin masalah country living ini masih sekitar kalau nggak salah 3-4 tahun. Ya, sementara tadi mereka kan sudah kira-kira ambil kesimpulan bahwa tidak lebih dari 10 tahun ke Yesus depan akan Yesus akan datang. datang. Nah, nanti ketika mereka ini sudah hidup country living dan sudah menjalaninya mungkin sampai 10 tahun, Yesus belum datang, disitulah mereka mulai sadar, berpikir. Tapi sebahagian juga ada yang sudah kembali sadar. Ya, Oh, kenapa? sudah ada sebenarnya Sudah ada. Pak Pendeta ya? Ya, sebagian dari mereka sudah pergi. Iya. Ya, persiapan mereka sudah habis. Iya. Ya, sementara untuk hidup di pedesaan itu, untuk bercocok tanam mereka tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan. Persiapannya berarti belum begitu matang Iya. sebenarnya ini. Persiapannya belum begitu matang. Iya. Karena apa? Karena masih dimulai dengan mengolah hutan. Kan begitu. Iya. Mereka pikir dengan segampang membalikan telapak tangan untuk mendapatkan hasil. Mengolah hutan memang benar-benar kawasan yang belum tersentuh atau seperti apa itu Pak Pendeta ya? Ya, kelihatannya beberapa kelompok Iya. itu memang benar-benar hutan. Iya, Yang Pak, belum pernah benar-benar diolah. di tengah hutan Pak Pendeta Iya. ya? Nah, itu kan butuh waktu untuk menebang, Iya. butuh waktu untuk membersihkan, butuh waktu untuk menggemburkan, butuh waktu juga untuk menanam, menyiram, hingga itu bisa menghasilkan apa? Menghasilkan buah untuk dinikmati. Ya, jadi sebagian mungkin tidak bisa bertahan juga, Iya. mereka kembali. Tapi apapun namanya, memang Sister White sudah katakan bahwa akan tetap ada yang membuat ajaran-ajaran sempalan di dalam gereja. Nah, tapi kalau kita lihat, mereka-mereka ini satu saat akan sadar Ya. dan mereka akan kembali. Jadi pesan saya, ya tetaplah bersahabat dengan mereka, rangkullah mereka, tidak perlu membenci mereka, ya walaupun ada di antara mungkin saudara, keluarga kita, anggota jemaat kita yang sudah melakukan country living pada saat ini. Tadi kan kita belajar, berarti country living ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena itu memang penting ya. Betul. Ada kehendak Tuhan yang indah di balik country living. Pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan country living dan apa dampak positif yang akan mungkin kita dapat? Manfaatnya itu apa sih kira-kira? Ya, kenapa kita harus melakukan? Karena memang waktunya akan tiba, kita harus melakukan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau undang-undang sahabat palsu sudah dipaksakan, kita tidak bisa membeli dan menjual, mau tidak mau kita harus melakukan itu. Tapi sebelum itu pun sebenarnya bisa kita lakukan. Contoh, ya, ketika saya memasuki Purna Bakti, ya anak-anak sudah berhasil semua, sudah bisa hidup mandiri. Nah, saya memilih untuk country living, pulang ke kampung halaman atau ke tempat ya di mana saya memilih untuk country living. Tidak salah juga. Ya, yang menjadi masalah seperti yang saya katakan adalah ketika seseorang itu masih usia produktif. Dia harus tinggalkan pekerjaan, dia harus cabut anaknya dari tempat kuliah, dari tempat sekolah, itu namanya country living dengan cara yang gegabah. Nah, bukan itu yang dianjurkan. Terlalu terburu-buru itu Iya, Pak Pendeta betul. ya. Berarti dari jawaban pendeta saya dapati kurang lebih ada dua lah ya
jenis Iya. country living pribadi Iya. ketika kita merasa kita sudah memasuki masa pensiun, Iya. dan juga country living yang universal, ya Betul, pemaksaan hari Minggu tadi ya Pak Iya. Pendeta ya. Jadi penasaran juga ya Pak Pendeta, mereka country living ke desa, apakah mereka memakai telepon genggam Pak Pendeta setelah mungkin sampai di pedesaan? Atau apa sebenarnya mereka hindari dari kota? Tujuan mereka kira-kira seperti itu, Pak Pendeta. Jadi kalau saya lihat beberapa orang yang melakukan country living ini, mereka juga membangun antena di sana supaya mereka dapat signal. Oh iya, Iya, ya. iya. Jadi tidak ada bisa menggunakan internet, bisa menggunakan signal. Sebenarnya apa bedanya dengan mereka kehidupan hidup di kota? Iya, Masih ada unsur-unsur yang di bawah. iya. Jadi Ke ini desa. lebih banyak sifatnya hanya untuk pembenaran diri, ego yang tidak bisa dikalahkan. Bahkan tadi anak-anaknya Harus sampai menjadi korban. putus sekolah Iya. dan sebagainya. Betul. Iya, sebenarnya kalau kita lihat kasihan mereka punya anak-anak. Karena apa? Karena bagi orang yang country living ini memang sangat susah mereka untuk kita yakinkan. Ya, Kenapa itu Pak Pendeta mereka susah untuk diyakinkan? ya seperti yang saya katakan tadi, mereka mungkin sudah didoktrinasi oleh pemimpin-pemimpin mereka, Ya. meyakinkan mereka, dan bahkan mungkin juga menawarkan lahan yang relatif agak murah kepada mereka, tapi jangan-jangan pemimpin mereka ini juga melakukan bisnis tersembunyi kan. Ini beli dengan jumlah yang luas lalu dikapling-kapling, ya lalu Memiliki- ditawarkan kepada orang-orang yang mau ikut. Memiliki kepentingan tersendiri mungkin. Dia, Pak Pendeta, dia ya. juga bisa mendapat untung dari situ, bisa Ya. juga. Ya. Jadi itulah yang perlu diwaspadai oleh anggota jemaat sebenarnya. Berarti tadi kan artinya ada pemahaman-pemahaman yang kurang tepat ya, pemahaman-pemahaman yang bisa kita katakan pemahaman yang salah yang dimiliki oleh anggota jemaat kan Pendeta. Ya. Nah, cara kita menanggulangi hal tersebut, cara kita mengatasi hal tersebut kira-kira harus kayak gimana ini? Iya, mungkin ada dari gereja ya. Iya. Dari gereja Masih Advent hari ke-7 bagaimana pencegahan atau bahkan mungkin supaya mereka bisa kembali lagi dan sebagainya. Ya, tentu saja dibutuhkan sensitivitas dari para pemimpin gereja kita, Ya. baik dari tingkat daerah maupun gembala jemaat. Ya, gembala jemaat tentu harus memberikan report kepada pimpinan di daerah kalau sudah ada anggota mereka yang terindikasi melakukan country living dengan cara seperti itu. Mungkin pendeta bisa buat pendekatan, memberikan seminar di gereja, dan mungkin juga bisa meminta tolong kepada daerah supaya dari daerah juga bisa memberikan seminar-seminar kepada mereka supaya diberikan pengertian tentang country living yang sebenarnya. Ya, supaya anggota kita bisa memahami, ya mudah-mudahan yang belum sempat artinya terpengaruh bisa tetap dipertahankan ya di dalam gereja. Itulah yang mungkin harus dilakukan. Berarti memang sebenarnya tidak ada yang salah dengan country living, tapi pemahaman kita yang seringkali salah ya Pendeta ya. Tapi kalau gitu Pendeta, petunjuk-petunjuk dari Nyonya White sebenarnya jelas ya Pendeta ya tentang country living ini. Betul. Bisa nggak Pendeta jabarin kira-kira apa sih petunjuk-petunjuk yang seperti apa gitu? Country living yang benar tuh kayak gini loh, bukan yang kayak gini-gini gitu. Ya, country living ini kan mengingatkan kita untuk hidup di alam. Kita katakanlah hidup di pedesaan. Tujuannya adalah supaya kita bisa hidup di satu tempat. Contoh kalau kita bangun rumah. Rumah kita itu bisa punya jendela dari depan, dari belakang, samping kiri, samping kanan. Jadi sirkulasi udara bisa masuk. Nah, lalu kita bisa menikmati tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan yang ada di sekitar rumah kita. Sementara kalau kita hidup di kota, mungkin di gang-gang yang sempit, ya tidak ada pintu dari belakang, kiri, kanan. Pintu hanya dari depan, hanya satu pintu. Ya tentu saja sirkulasi udara di rumah kita sudah sangat terbatas sekali, yang membuat kita punya pernapasan juga tidak maksimal. Nah, jadi dengan hidup di pedesaan itu, kita akan lebih tertolong oleh karena baik polusi udara seperti asap-asap kendaraan, asap pabrik dan lain sebagainya jauh dari kehidupan kita. Jadi itulah perlunya kita sebenarnya hidup untuk country living, dan tidak bisa dipungkiri orang yang hidup di pedesaan yang selalu menggerakkan anggota tubuhnya
mungkin dengan bercocok tanam, dengan berjalan, pastilah mereka lebih sehat daripada orang yang duduk-duduk di rumah yang tinggal di kota. Jadi itulah pentingnya sebenarnya mengapa kita harus country living, dan juga lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk bermeditasi maupun mempelajari membaca firman Tuhan. Ya. Jadi memang terima kasih Pak Marta. Kita tidak bisa untuk terburu-buru, kita tidak bisa untuk gegabah untuk mengambil aksi country living ini. Jadi bagaimana mungkin Pak Pendeta cara saya yang benar? Katakanlah saya di usia produktif saat ini. Saya katakan saja sudah memiliki anak dan sebagainya. Bagaimana proses yang tepat supaya pada akhirnya saya bisa menerapkan country living ini dengan cara yang benar? Oke. Bagi saudara yang masih usia produktif, saya sarankan biarlah Anda tetap, ya kalaupun memilih tempat tinggal bukan harus country living, tapi mungkin hidup di pinggiran kota, di mana rumah saudara ya bisa dibangun ya paling tidak ya lebih baik dalam arti sirkulasi udara, sinar matahari, daripada tinggal di gang-gang ataupun di kos-kosan yang sempit. Karena berarti memang berhubungan dengan kesehatan juga ini Pak Pendeta. Iya. Sangat penting ini ya. Iya, dan tetaplah bekerja di kota, Ya. dan anak-anak saudara pun tetap disekolahkan ya sebagaimana anak-anak lainnya. Ya, jangan serta-merta dengan mempelajari country living sehingga saudara harus korbankan pekerjaan, kehidupan, korbankan juga masa depan anak-anak. Ya. Atau mungkin contohnya menabung uang, mungkin merencanakan membeli sebuah lahan mulai dari sekarang, kira-kira seperti itu Pak Pendeta ya. Nah, itu sangat bagus. Iya. Karena Sister White menyatakan, belilah sebidang tanah di pedesaan. Nah, jadi bagi saudara yang sudah bekerja, ya kalau ada tabungan saudara bisa ditabung sedikit-sedikit, belilah tanah di pedesaan, supaya satu saat bila mana waktunya kita harus country living secara Ke desa global, secara ya, total. secara total, kita sudah ada tempat di pedesaan untuk kita bisa bercocok tanam ataupun tinggal di sana. Dan memang ini sudah dianjurkan dan diamarkan ini Pak Pendeta Sudah. ya, supaya kita membuat persiapan Betul. untuk membeli atau menyediakanlah tempat tinggal bagi kita di pedesaan. Betul. Jadi tentu saja bagi saudara yang tinggal di desa untuk sekarang ini, saudara tidak perlu untuk berpikir country living, sebab saudara sudah country living sekarang Sudah dengan di hidup di desa ya. Ya, sudah merasakan bagaimana country living itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, jadi pendeta muda Wilson, saya pikir kita jangan dulu country living ya, karena ternyata kita masih produktif ya, Iya. dan masih memungkinkan Dan untuk masih melakukan- dibutuhkan untuk pelayanan di kota. Betul, masih dibutuhkan untuk menjadi pelayanan di kota. Ya. Memang belum ada rencana Belum ada ya. Jadi jangan dulu kita beli masih tanah ya. sangat-sangat produktif ini Pak. Iya, kita masih Kebetulan lagi sudah didirikan ya CMC ataupun Chinese Ministry Center di Kota Medan. Ya, di mana ini adalah sebuah bentuk komunitas ataupun pelayanan di kota-kota. Ya. Jadi ya CMC ini banyak program kesehatannya dan sebagainya. Kalau pendeta muda Renaldi berpikir country living orang sekarang, siapa lagi nanti Betul. yang akan Iya. ujung tombak CMC ini? Ya. Jadi luar biasa. Oke lah pendeta, saya pikir pembahasan kita tentang country living ini sudah sangat jelas dan ini pasti mengedukasi banyak anggota jemaat, baik yang sudah melakukan country living maupun yang belum melakukan country living. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas pencerahan yang luar biasa. Semoga Tuhan tetap memberkati pendeta di dalam setiap pelayanan. Amin. Amin, amin. Ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemirsa yang setia menonton H7 News podcast ini. Baik pendeta, kita akan tutup podcast kita dengan mengucapkan tagline yang kita punya. Kalau saya katakan podcast H7 News, kita akan jawab secara sama-sama, I will go. Bisa ya pendeta ya? Bisa. Oke. Podcast H7 News, I will go. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.